Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus sedang berdoa di suatu tempat. Ketika ia selesai berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Yesus berkata kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu mempunyai seorang sahabat, dan pada tengah malam pergi kepadanya lalu berkata, 'Sahabat, pinjamkanlah kepadaku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan sahabat yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu kepadanya, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang dia perlukan. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu baginya. Apa manakah di antara kamu yang memberi anaknya seekor ular kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih, banyak di antara kita tidak jarang merasa kesulitan untuk berdoa. Bukan hanya doa secara personal, tetapi juga kalau misalnya kita diajak berdoa bersama-sama dan dipersilahkan untuk berdoa, lalu kita seolah-olah kehilangan kata. Aku mau berdoa apa? Hari ini di dalam bacaan Injil, kita mendengarkan bahwa Yesus adalah seorang pendoa. Karena tadi dikisahkan Yesus sedang berdoa di suatu tempat. Bukan hanya kali ini Yesus berdoa, karena kalau dalam Injil Lukas kita bisa menemukan di banyak bagian, Yesus memang sungguh-sungguh meluangkan waktu untuk berdoa. Ketika ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Yesus berdoa dan membiarkan dirinya dikuatkan oleh kehadiran Allah sendiri. Sebelum memilih ke-12 rasul, Yesus juga berdoa semalam suntuk di sebuah bukit. Juga sebelum ia menanyai para murid tentang siapakah dia dan menunggu jawaban mereka, Yesus pun berdoa.
kali lain, ketika ia mengajak para muridnya yang terkasih untuk naik ke gunung, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, ia berdoa di sana dan kemudian kemuliaan tampak. Hari ini, sebelum mengajar para muridnya berdoa, Yesus berdoa juga. Dan nanti, menjelang akhir hidupnya, di Taman Getsemani, Yesus kembali berdoa untuk kembali di hadapan Allah, mencoba mencari kehendak Tuhan bagi dirinya. Tidak hanya berhenti di situ. Di atas kayu salib sesaat sebelum wafat, Yesus juga berdoa 2 kali untuk mendoakan orang-orang yang sudah menyalibkannya. Saudara sekalian yang terkasih, pendek kata, Yesus sungguh-sungguh seorang pendoa, karena di dalam hidupnya kita bisa melihat berkali-kali Yesus dikisahkan berdoa dalam berbagai macam kesempatan. Pendek kata, Yesus tidak hanya berdoa ketika dia senang, bahagia, atau mungkin mengalami sukacita dan kemudian bersyukur kepada Allah. Dia berdoa dalam saat-saat yang juga kritis, ketika dia harus memutuskan sesuatu yang penting, ketika dia harus menegaskan kehendak Allah di dalam pilihannya untuk mengikuti jalan salib, dan bahkan ia berdoa untuk mengampuni siapapun yang menganiayanya dari atas kayu salib. Tidak hanya pada momen-momen menggembirakan, tapi persis di momen-momen penting, di momen-momen yang sungguh menentukan jalan kehidupan Yesus, ia senantiasa membawa dirinya dalam doa untuk berjumpa dengan Allah yang disebutnya sebagai Bapa. Maka saudara sekalian yang terkasih, ketika para murid, lewat seorang murid bertanya dan meminta kepada Yesus, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Yesus mengatakan, kalau kamu berdoa katakanlah Bapa. Menyebut Allah sebagai Bapa. Dikuduskanlah namamu. Nah, saudara sekalian yang terkasih, kita bisa belajar dari apa yang dikatakan oleh Yesus kepada para muridnya ketika ia mengajari mereka berdoa. Yang pertama, Yesus mengajar para muridnya untuk menyebut Allah sebagai Bapa. Ini tidak mudah. Karena kerap kali gambaran Allah di dalam Perjanjian Lama adalah gambaran Allah yang besar, yang dahsyat, yang menghancurkan, yang maha kuasa, yang menciptakan. Tapi Yesus secara sederhana mengajar para muridnya untuk menyebut Allah sebagai Bapa. Dan sebutan Bapa ini adalah sebutan yang sebetulnya mengajak para murid dan siapapun yang percaya kepadanya untuk bersama-sama dengan Yesus menjadi saudara-saudara akan satu Bapa. Allah yang memang besar tetapi dialami sebagai Bapa. Yang kedua, saudara sekalian, tadi dikatakan juga, datanglah kerajaanmu. Kalau Yesus mengajar para muridnya untuk berseru agar kerajaan Allah datang, itu artinya bahwa para murid diajak untuk bisa menjadi sesama bagi orang lain. Karena di dalam kerajaan Allah tidak ada lagi pembedaan, semuanya saudara. Karena sama-sama menyebut Allah sebagai Bapa. Jadi kerajaan Allah menjadikan kita semua saudara, dan karena saudara maka lalu sungguh kehendak Allah menjadi sama bagi kita semua. Yang ketiga, saudara sekalian yang terkasih, Yesus tadi juga mengatakan, berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Yesus tidak mengajarkan mintalah sebanyak-banyaknya. Yesus mengajak para muridnya untuk berani meminta secukupnya. Dan itu artinya menaruh kepercayaan bahwa Allah sebagai Bapa itu akan memberi yang dibutuhkan, tidak lebih tidak kurang. Cukup. Karena begitu orang meminta lebih, itu nanti kecenderungannya menimbun, dan ketika menimbun lalu terjadilah kesenjangan. Ada yang lebih, ada yang bahkan sama sekali tidak punya. Maka sebagai sesama saudara cukup. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Kalau ada yang lebih berarti mesti melihat yang kurang sehingga berani membagikan. Ini maksudnya. Berilah rezeki
tidak kurang, tidak lebih untuk hari ini. Setiap hari makanan kami yang secukupnya. Yang keempat, Yesus tadi juga mengajak para muridnya untuk memohon ampun. Ampunilah kami dari dosa-dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Saudara sekalian yang terkasih, Yesus mengajak para muridnya lewat doa untuk belajar mengambil sikap pengampun. Sikap yang sebetulnya justru akan memberikan kemerdekaan batin, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang yang pernah melakukan kesalahan. Mengampuni itu artinya membebaskan diri sendiri dari rasa dendam, dari keinginan untuk membalas, dari kejengkelan, kemarahan, kegusaran, dan seterusnya. Tetapi juga sekaligus kalau kita mengampuni itu memberi kelegaan kepada orang yang pernah bersalah, sehingga dia juga menjadi pribadi-pribadi yang merdeka. Yesus di atas salib, ampunilah Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang dilakukannya. Mengampuni memang sakit, dan Yesus sakit. Anda bisa membayangkan Yesus yang di atas salib dan mohon kepada Allah Bapanya, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang dilakukannya. Pengampunan itu memang sakit, tetapi membawa pada kemerdekaan, membawa pada kerahiman Tuhan. Dan persis kita berhadapan dengan Bapa yang siap mengampuni. Yang kelima, saudara sekalian yang terkasih, di dalam doanya Yesus juga mengajak para murid untuk memohon agar jangan dibawa masuk ke dalam pencobaan. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Pencobaan artinya kekuatan-kekuatan jahat, hal-hal yang gelap yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Pendek kata, sesuatu yang bagi kita itu menakutkan karena membawa kita jauh dari Tuhan. Maka permohonan ini, saudara sekalian yang terkasih, mengajak para murid untuk berani menghadapi setiap godaan karena meyakini Allah Sang Bapa itu tidak pernah melepaskan sendirian. Maka permohonannya, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Allah tidak pernah mencobai dalam arti menjerumuskan kita. Tetapi Allah membantu kita untuk mengatasi setiap cobaan yang hadir, datang, menghampiri kita di dalam kehidupan. Nah, saudara sekalian yang terkasih, maka dalam keseluruhan doa ini, Yesus sungguh mengajak para pengikutnya, para muridnya, kita semua untuk semakin percaya bahwa kita adalah anak-anak Bapa, anak-anak Allah, sehingga kita boleh menyebut Allah sebagai Bapa. Bahkan kemudian Injil masih melanjutkan, Bapa yang menjadi Bapa kita ini, Allah yang menjadi Bapa kita ini adalah Allah yang tahu persis apa situasi dan kebutuhan kita. Sehingga tadi Yesus memberi gambaran, kalau kamu saja yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Masakan Bapa yang baik itu kalau tahu anaknya meminta, tadi dikatakan ular kalau anaknya minta ikan, atau sebaliknya memberikan kalajengking kalau anaknya minta telur, tidak mungkin. Apalagi Allah. Maka di hadapan Allah yang begitu baik itu, sikap yang diajarkan oleh Yesus untuk dikembangkan sebagai orang yang percaya adalah beranilah meminta. Mintalah, maka kamu akan diberi. Tapi jangan salah paham. Oh, kalau begitu berarti saya bisa minta apa saja. Sebagai orang tua pasti tidak akan juga kalau anaknya minta apa saja itu lalu dikabulkan. Orang tua pasti akan pilih-pilih. Dan tidak ada orang tua yang mengajarkan kepada anak-anaknya itu minta opoai, nanti saya turuti. Saya yakin tidak ada. Maka kalau Yesus mengatakan mintalah, kata kuncinya ada di akhir Injil. Bapamu yang di surga akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Jadi saudara sekalian yang terkasih, sebelum kita itu masuk dalam permintaan yang aneh-aneh, di tempat pertama mintalah Roh Kudus. Tuhan, anugerahkan rohmu, Roh Kudusmu,
agar aku semakin tahu apa kehendak-Mu dan mungkin juga menyadari apa kebutuhan-Mu, sehingga bisa mengatakan kepada Tuhan, Tuhan ini cukup, Tuhan ini tolong ampuni, Tuhan tolong ini misalnya bawa ke dalam kerahiman-Mu. Permintaan menjadi tidak aneh-aneh justru karena kita diliputi oleh Roh Allah yang pasti akan diberikan kepada kita kalau kita meminta kepadanya. Nah, saudara sekalian yang terkasih, dengan sendirinya sebetulnya Yesus menunjukkan kepada kita bahwa permintaan kita menjadi semakin benar sebagai seorang anak di hadapan Bapa justru karena kita tahu persis semangat Bapa, karena kita memohon Roh-Nya sendiri, hidupnya sendiri. Mari saudara sekalian yang terkasih, kita menyapa Allah sungguh sebagai Bapa, dan semoga sapaan kita semakin menggerakkan kita dan semakin membuat kita menyadari kita ini anak-anaknya. Dan kalau begitu, semoga kita tidak lagi takut-takut di hadapan Allah, tetapi sebaliknya mengembangkan sikap yang semakin cinta, hormat, tetapi juga tunduk dan taat, karena kita tahu Bapa kita adalah Bapa yang baik, yang tahu persis kebutuhan kita, dan pasti akan memberikan kepada kita apa yang menjadi sungguh kebutuhan kita sesuai dengan kehendak-Nya.